Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel ini KSH PON. Di kesempatan ini saya sedang mengerjakan Redmi 9C dengan kasus HP-nya mati ya, mati total ini. Apa kabar sobat KSH? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semoga selalu diberikan rezeki yang banyak ya. Ya, kali ini saya akan mencoba mengganti CPU dari Redmi 9C yang berkode MT6765V. Saya akan mencoba menggantinya dengan CPU Redmi 6 atau Redmi 6A dengan kode MT6762V. Ya, memang serinya memang berbeda ya, tetapi kaki-kakinya itu sama. Jadi saya akan mencobanya, semoga saja berhasil. Ini karena IC-nya dilem, jadi saya menggunakan metode cungkil ya, congkel atau cungkil. Ya, ini sudah terlepas. Itu tinggal membersihkan lem sisa-sisa yang ada di mesin atau port. Saya akan membersihkan sisa timah maupun lem yang di mesin menggunakan solder wick dan juga solder ya. Solder wick ini untuk membersihkan sisa timah dan sekaligus membersihkan lem. Untuk Redmi 9C ini itu PCB-nya mesinnya itu sama dengan Redmi 9A ya. Dan saya lihat itu Redmi 9A itu perbedaannya hanya di CPU dengan seri MT6762V. Sedangkan Redmi 9C menggunakan MT6765V. Dan perbedaannya lagi di konektor kamera ya. Untuk Redmi 9A hanya menggunakan kamera depan dan belakang ya, dan lampu flash. Dan untuk Redmi 9C ini menggunakan banyak kamera ya, untuk kamera belakangnya, dan juga terdapat fingerprint. Untuk PCB-nya hampir sama, cuma perbedaannya Redmi 9A tidak pakai fingerprint dan kamera belakangnya cuma satu, dan untuk Redmi 9C itu menggunakan fingerprint dan juga kamera belakang banyak ya. Dan CPU-nya juga berbeda. Jadi saya mencoba meniru Redmi 9A menggunakan CPU MT6762V. Semoga bisa hidup ya. Karena CPU-nya sama dengan Redmi 6A, jadi saya akan mencoba menggantinya dengan CPU Redmi 6A. Saya aplikasikan ke Xiaomi Redmi 9C Angelica.
Ini CPU Redmi 6A nya saya akan cetak terlebih dahulu menggunakan plat BGA ya. Untuk mencetak pakai plat BGA seperti ini, saya menggunakan kaca dari gelas ya, gelas pecahan gelas touchscreen. Ini saya ambil sedikit dan ditaruh di atasnya ya, lalu di blower. Ini pasti rajin ya hasilnya ya. Ya, ini hasilnya langsung jos. Sebenarnya CPU ini terbilang kecil ya. Menggunakan metode tanpa plat cetak juga bisa ya, karena IC-nya tidak terlalu besar. Seharusnya ini bisa ya. Dulu saya pernah ambil video di Realme C3. Ini CPU-nya hampir sama ya besarnya, seperti itu, tidak terlalu besar. Jadi saya menggunakan metode tanpa plat BGA. Untuk video ini saya menggunakan plat BGA. Setelah itu tinggal dipasang ya. Ini CPU MT6762V dari Redmi 6A atau Redmi 6, dan dipasang di board mesin Redmi 9C. Ini saya menggunakan Arpus, bukan Flux ya. Ini saya langsung menggunakan Arpus. Ini kronologinya, katanya yang punya itu habis diservis dengan kendala tidak bisa dicas ya. Itu kaleng atau sangkar penutup IC cas sudah terbuka, tetapi malah jadi matot ya. Dan saya cek itu di kapasitor deket CPU itu semuanya short ya. Dan saya lakukan penyuntikan di kapasitor dan ternyata CPU-nya yang panas. Jadi saya langsung ganti saja CPU-nya. Dan saya mencoba menggantinya menggunakan CPU Redmi 6A. Walaupun berbeda seri, tetapi saya meniru Redmi 9A dengan kode MT6762V. Ini CPU bawaannya yaitu MT6765V. Dan saya menggantinya menggunakan MT6762V.
CPU ambil dari Redmi 6 atau Redmi 6A. Jika setelah pemasangan IC CPU dan ternyata HP-nya tidak hidup, maka perlu lakukan pemrograman ulang atau flashing. Link firmware saya sertakan di deskripsi ya. Cukup di flash menggunakan tool SP Flash Tool juga bisa. Saya sendiri menggunakan UV. Ini hanya penggantian CPU saja ya, atau prosesor, hanya mengganti prosesornya atau CPU. Untuk IC eMMC, RAM, IC RAM, dan IC power itu masih terpasang ya. Saya nggak mengganti, cuma mengganti CPU only. Dan jangan lupa diberi pendingin ya, agar panasnya itu tertransfer ya, panasnya bisa disalurkan ke bodi mesin, bodi tulangan. Ini perbedaan Redmi 9C sama 9A ya. Untuk 9C itu kameranya itu banyak ya. Kalau 9A kamera belakang cuma 1 atau 2 itu. Kalau ini kamera belakangnya 3 kamera. Untuk 9C kameranya ada 3 dan lampu flash serta ada fingerprint. Ya, ini sudah nyala ya. Jika terjadi masalah sistem destroyed, itu perlu di unlock bootloader ya. Nanti toolnya saya sertakan di deskripsi. Ya, ini proses yang tidak saya record. Proses flashingnya saya menggunakan UV. Ini posisi sudah terunlock bootloader ya. Ada gambar gembok dan sudah terbuka. Dan semuanya fungsi normal ya, walaupun seri CPU-nya berbeda tetapi bisa hidup normal ya. Tested, sudah teruji. Nanti bahan-bahan untuk pemrograman ulang atau flashing saya sertakan di link deskripsi ya. Di deskripsi saya sertakan linknya, link untuk di download. Dan ini untuk Redmi 9C itu menggunakan RAM-nya itu 4 GB ya, dan penyimpanan internal 64 GB. Untuk Redmi 9A hanya menggunakan RAM-nya 2 GB dan penyimpanannya 32 GB. Oke, sekian, semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Next video selanjutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.